Nah, ini adalah basic konsep, kita akan berdasar-dasar. Nah, mungkin ini foto di SCBD ya, mungkin mengingatkan Mas Ridwan ya, dulu buka di sini. Langsung aja. Nah, teman-teman ada tahu nggak ini quotes dari film apa? Greed, for lack of better word, is good. Greed is good. Itu dari film Wall Street tahun 19, film tahun 1987. Nah, jadi teman-teman, kalau dulu waktu aku masih kecil, aku main Dota itu ada cheat namanya greed is good gitu. Jadi kalau kita nge-cheat klik greed is good, dapat duit banyak. Nah, tapi doang kita nggak ngerti bahasa Inggris ya, ternyata bacanya bukan greed is good, tapi greed is good ya. Nah, kenapa aku ngutip film dari Gordon Gekko dari film Wall Street ini, film tahun 87. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya belajar keuangan itu sama seperti belajar manusia, seperti belajar psikologi, seperti belajar psikiatri, yang karena akan ngerti nature-nya manusia itu kayak gimana dari keuangan itu. Nah, ini intro aja. Watch ada scene legendaris ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih financial system yang jadi judul kita? Nah, financial system itu in nutshell ya, itu adalah sebuah mekanisme untuk mempertemukan pihak yang kurang duit dan kelebihan duit. Makanya teman-teman akan belajar hampir semua industri keuangan itu nature-nya kayak gini, teman-teman. Duit masuk, dikelola, bisa diinvestasi, atau diapakan gitu loh misalnya, kemudian keluar. Nanti dia akan ngambil keuntungan dari misalnya yang keluar harus lebih sedikit daripada yang masuk, atau yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, tergantung nature. Tapi pada prinsipnya industri jasa keuangan atau financial system itu seperti itu gitu. Orang yang kelebihan duit dan yang nggak punya duit dipertemukan. Jadi seperti pasar gitu. Kalau pasar kan yang butuh barang sama yang punya duit gitu kan. Kalau ini yang butuh duit dan yang kelebihan duit. Nah, yang kelebihan duit itu disebut bisa lenders, peminjam, yang ngasih duit pinjaman, atau investor. Intinya nature dari financial system adalah masuk, dikelola, dikeluar. Kita nyari untung dari selisih antara masuk atau keluar. Kita akan lihat bagaimana kayak bank, duit masuk namanya tabungan misalnya, dana pihak ketiga, keluar jadi kredit. Asuransi masuk bentuknya premi, keluar jadi klaim misalnya. Kemudian BPJS masuk premi, keluar klaim. BP Tapera ntar ada, kalau kalian udah kerja masuk ada nabung, keluar rumah misalnya. Badan Pengelolaan Keuangan Haji, nabung tabungan emas, keluar jadi subsidi haji misalnya, gitu-gitu. Jadi nature-nya industri jasa keuangan tuh akan kayak gitu teman-teman. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, keluar, masuk keluar, keluar. Nah, kalau lebih kayak gitu. Nah, ini ada konsep accounting yang sering banget aku sebut-sebut gitu biar apa namanya berkali-kali, dan menurutku ini adalah konsep accounting yang harus banget semua orang tuh paham meskipun dia bukan akuntan gitu. Karena aku sih bukan akuntan kan. Ini akan membantu kan untuk memahami struktur keuangan bahkan untuk diri kalian sendiri gitu, nggak cuma untuk perusahaan ya. Pada intinya rumus basic dari akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sederhananya, aku suka berkali-kali ngomong, misal kamu ada tukang bakso, punya gerobak, harganya 100. Nah, pertanyaannya, 100 ini duitnya dari mana? Kalau dia ngutang, duitnya dari sini. Apa namanya, kalau dia ngutang, maka liabilitas masuknya. Tapi kan harus balance kan? Kalau misalnya berarti ini 0, ekuitasnya 0. Kalau dia pakai duit sendiri, atau bekerja sama, itu di sininya 100, nggak ngutang 0. Jadi intinya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas adalah gimana cara kamu dapat aset. Kamu dapat aset itu, kalau dia ngutang, masuknya ke liabilitas. Kalau dia pakai duitmu sendiri atau kerja sama dengan orang lain, itu ekuitas. Inti sederhananya kayak gitu. Misalnya ada tukang bakso pakai duitmu sendiri cuma 80, kamu kurang 20 itu ngutang, misalnya ngutang di bank atau ngutang di teman. Ya udah berarti ekuitasnya 80, liabilitasnya 20. Dan harusnya accounting itu kan harus balance ya, karena balance biasa quote anak accountant, balance aja belum tentu benar apalagi nggak balance gitu. Kerjaan masa lalunya Mas Ridwan tuh. Nah, kalau definisi ekuitas itu bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau ini apa namanya, anak-anak akuntan tuh kayak punya kitab sucinya buat referensi definisi dan bagaimana cara ngitung suatu hal. Itu namanya PSA, kayak pedoman standar akuntansi keuangan ya kalau nggak salah. Nah, itu kalau untuk internasional IFRS, biasanya IFRS sama PSAK tuh mirip-mirip, kayak technically PSAK cuma diterjemahkan dari IFRS. Maka kalau lihat ekuitas itu definisinya, ekuitas adalah hak residual atau sisa dari aset setelah dikurangi liabilitas. Berarti aset kurang liabilitas sama dengan ekuitas. Nanti kan akan dalamin lagi tuh teman-teman, ini cuma basic aja. Nanti teman-teman dalamin lagi yang disebut aset itu apa aja sih, kayak rumah, tanah, misalnya rumah, atau kas lah paling basic kan. Kas, tanah, terus bangunan misalnya, inventory, persediaan. Kemudian liabilitas itu misalnya utang bank, utang obligasi, utang pegawai, gaji pegawai dan segala macam. Gaji pegawai beban maksudnya. Nah, kalau ekuitas itu biasanya saham. Atau sebenarnya rumus panjang lagi teman-teman ya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ada lagi ditambah pendapatan dikurang beban, sebenarnya gitu. So ini ada berantakan ya. Nah, rumusnya ntar aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban. Misalkan dapat pendapatan 100 untuk memproduksi itu, kayak harga pokok penjualan atau COGS, itu 80. Berarti kan untung 20. Nah, untung 20-nya itu kalau nggak dipakai buat apa-apa, itu masuknya ke ekuitas. Ntar ekuitasmu nambah 20 gitu, itu namanya laba ditahan atau retained earnings. Tapi itu lanjutan lah ya. Yang penting kan tahu bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas artinya aset tukang bakso harga gerobaknya 100, cara dapatnya gimana? Ngutang atau pakai duit sendiri. Kemudian ini kan bisa screenshot aja, tapi
Tapi ntar materi aku bagi kok, selalu aja di grup materinya aku bagi. Ini intinya ada beberapa aset-aset keuangan misalkan screenshot berdasarkan risknya gitu. Jadi kalau kita bicara investasi teman-teman, prinsip paling basicnya adalah high risk high return. Semakin tinggi risknya, semakin tinggi untungnya juga. Tapi semakin tinggi untungnya, semakin risknya juga semakin tinggi. Nah, ini aku coba bobot dari yang paling aman sampai yang paling rendah risknya. Tapi kalau kalian lihat di sini yang paling aman misalnya, di sini aman, tapi lihat juga return di sini juga kecil gitu. Makanya high risk high return, tapi ya kembali lagi kalau dia aman untungnya dikit gitu. Nah dulu ini aku bikin sebenarnya, ini mungkin udah nggak update ya, karena aku bikin tahun 2023. Waktu itu temanku yang ngeluh kayak harga makanan kucing tuh naik terus gitu tiap tahun. Terus aku bilang ya kalau mau gitu harus mau nggak mau harus di beat di lawan dengan inflasi. Karena let's say makanan kucing inflasinya 5% per tahun. Ya kita harus nyari instrumen yang di atas 5 tahun buat beli makanan kucingnya gitu. Dan ternyata harus ingat juga ya, kalau kita ngitung investasi di Indonesia tuh harus double hitungan ya. Pertama kita kena inflasi, kedua kita kena pelemahan nilai tukar ya 2-3% per tahun. Jadi kalau misalnya inflasinya 5%, harusnya 0, sekian ya. Atau 1 kemarin itu tambah juga 2 atau sampai 3% dari pelemahan nilai tukar gitu. Makanya banyak orang yang invest di luar negeri kan, atau di Bitcoin misalnya. Dan itu kalau diinvestasi di Amerika itu justru kebalik. Kamu dapat penguatan dari harga nilainya, tapi kamu juga dapat 2+3% dari penguatan dolar terhadap rupiah gitu. Dan itu harus dipikir-pikir juga risk dan pada prinsipnya kayak gitulah. Nah, tapi kalau bicara investasi kadang-kadang ada yang ideologi namanya cacing-cacing naga-naga gitu. Masukin all in ke satu tempat, kalau berhasil jadi naga, ya kalau juga rungkat jatuh miskin. Nah, sebenarnya aku tidak menginginkan teman-teman jatuh miskin dari investasi gitu. Bahkan investasi harusnya tidak membuat kamu miskin. Kayak investasi terbaik kan ujungnya kepada diri kamu sendiri ya. Kamu bisa naikkan gaji berkali-kali misalnya. Kalau bisa investasi jangan sampai pernah rugi, dan itu yang kata Warren Buffett apa Charlie Munger aku lupa. Pokoknya investasi gimana saja jangan sampai rugi. Meskipun ada teknik lanjutan kayak cut loss segala macam, itu ada teknik lanjutan, tapi kalau bisa investasi jangan sampai rugi lah. Nah, kan itu aku menambahin izin materi juga nih dari Paul Leon di channelnya Overpost. Jadi ini ada hasil riset dari peraih hadiah Nobel tentang bagaimana cara kita mendiversifikasi aset portofolio investasi kita gitu. Nah ini kita asumsikan ada 7 aset ya, TH, Bitcoin, CY, Gold, saham BCA, reksadana pendapatan tetap. Ini kalau dibagi 100 bagi 7 kayaknya sekitar segini, aku belum hitung sih. Tapi kalau kita lihat risknya nggak cuma dari ini, tapi baik risk, baik resiko, itu harus dilihat juga tuh. Meskipun Bitcoin ya lumayan volatile, makanya harus 3% aja misalnya. Ethereum 3% aja, tapi kalau reksadana pendapatan tetap, oke lah boleh 30-an. Ini risetnya dari peraih hadiah Nobel tentang diversifikasi berdasarkan bobot ya teman-teman. Makanya meskipun kalian lihat investment manager yang sangat jago kayak BlackRock gitu, itu paling besar sedunia gitu, investment manager paling besar sedunia, meskipun dia main di Bitcoin, pasti nggak exposure terhadap Bitcoinnya nggak 100% ke Bitcoin. Ntar cacing-cacing naga-naga rungkat semua kan repot kan. Kita minjem dari Corleone di channelnya The Overpost. Nah ini versi lebih detailnya, ini kan kalian screenshot aja biar tahu kira-kira lebih cocok gimana. Misalnya kalau ini namanya CAGR, ini artinya kan setahun dapat berapa, kemungkinan dapat keuntungannya, kalau kerugiannya max drawdown. Akan sesuaikan aja tuh kalian cocoknya kemana tuh dari CAGR dan max drawdown. Ini kan kita bisa pantangin lebih dalam di sendiri karena ntar materinya kan kembali juga. Nah ini adalah konsep selanjutnya tentang akurasi yang kalian tunggu-tunggu juga gitu ya, karena ya sumber kekayaan kalian di masa depan. Ya teman-teman, kalau kita belajar saham biasanya kalau ajaran klasiknya kan cuma ada 2 aliran ya teman-teman, fundamental sama technical, analisis fundamental sama analisis technical. Intinya analisis fundamental adalah beli saat murah, jual saat mahal gitu. Nah, di situ ada yang namanya intrinsic value. Kita akan dibahas ada di slide sendiri. Tapi intinya beli ketika di bawah intrinsic value, jual ketika di atas intrinsic value. Nah, cara intrinsic value ngeliat banyak, ada perhitungan ini, ada kayak rasio-rasionya, kayak biasanya suka dipakai nih PER ya, price to earning ratio, rasio untuk ngitung. Nah, itu kita kan harus belajar laporan keuangan juga ya buat ngitung PER itu gimana caranya. PER itu pada intinya berapa lama kalian ketika beli suatu perusahaan balik modal kapan. Misalnya PER-nya 2, angka PER-nya 2 artinya kan beli tahun ini, 2 tahun kemudian udah balik modal uang kalian. Nah, itu fundamental. Intinya kan lihat perusahaannya, kalian lihat prospeknya gimana gitu. Nah, tapi prospek nggak cuma dari rasio-rasio ya teman-teman. Kayak yang terkenal itu Pak LHK misalnya, Keng Hong ya, LKH sorry. Pak LKH itu terkenal karena analisis, masuk Pak Warren Buffett juga pakai fundamental analysis. Pak LKH itu terkenal karena dia dulu beli saham Japfa yang jualan nugget itu. Jadi pas sekitar 2008 kalau tidak salah, pada 2007 saham Japfa itu drop banget teman-teman, karena ada flu burung. Tapi pas semuanya drop, Pak LKH bilang sebenarnya saham itu harga saham Japfa itu intrinsic value-nya nggak segitu, itu terlalu murah. Maka akhirnya dia beli, kemudian dalam berapa lama dia naik, jadi akhirnya kaya dari situ gitu. Nah, kenapa, apa tesis yang dipakai Pak LKH? Dia membeli Japfa ketika semua orang ngejual Japfa gitu pada waktu itu. Nah, kalau menurut dia bodo amat lah mau ada flu burung, harga Japfa sahamnya turun. Toh orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa ayam kan? Pasti orang Indonesia akan beli ayam gitu, makan nugget. Makanya dia beli, dan benar akhirnya sahamnya rebound. Jadi akhirnya kaya dari sana gitu. Nah, itu tesisnya dia. Termasuk kayak pas Sandiaga Uno tuh juga fundamental analysis dia pakainya. Kayak dia pas dulu beli perusahaan Merdeka Copper and Gold, itu dia
bener-bener nge-hire ahli emas paling jago di Indonesia menurut dia ya, nggak tahu siapa, untuk ngecek cadangannya Merdeka Copper and Gold ini emasnya berapa. Terus dia ngitung, oh kalau gue emas segini harga sahamnya segini ini mah kemurahan, jadi gue nggak beli gitu. Nah kayak gitu fundamentalnya itu nggak bener-bener prospek perusahaannya apakah masih di bawah intrinsic value, kalau di bawah kita serok, begitu naik kita pada ketika di atas intrinsic value kita jual. Itu fundamental analysis. Kalau technical intinya, kalau fundamental analysis orang disebutnya investor ya teman-teman. Kalau technical itu trader. Ini benar-benar kerja full harian. Ini hafalan teman-teman. Kalau teman-teman lihat benar-benar kayak kalau polanya ke bawah, hutannya support, habis ini bakal ada resist naik ke atas. Ini benar-benar hafalan. Kayak kamu kalau jadi trader itu kerja harian benar-benar full. Biasanya benar-benar full kerja harian. Nah di DM sosmed itu suka ada tuh kayak nanya-nanya, bang gue megang saham ini buat trader, buat nge-trade gitu, jadi trader. Menurut lu gimana? Nah, dan gue nggak bisa, gue bukan trader, gue punya pekerjaan tetap gitu. Kalau trader ini benar-benar biasanya udah kerja beneran di pasar modal, benar-benar nyari uang, nyari makan dari sini, full time kerja di sini gitu. Nyari makan dari yang ngeliatin garis-garis lah. Nah kalau dia ngeliatnya dari, kalau fundamental analysis itu ngeliat dari perusahaannya, kalau technical itu ngelihat dari pergerakan harganya. Jadi kalau naik kamu jual misalnya, itu bisa mainnya cepat-cepat, makanya jadi trader, dia jual beli. Nah tapi sayangnya 2-3 tahun terakhir sebenarnya yang lagi naik adalah yang ini, bandarmologi. Nah ini adalah yang akan membuat, aku yakin kan yang mendengar ini gitu, nah ini akan membuat kalian kaya. Maksudnya at least 2-3 tahun terakhir ini yang dipakai sama orang-orang yang jadi kaya dari bandarmologi ya. Kalau fundamental analysis ngelihat perusahaan, technical ngelihat pergerakan harga saham, bandarmologi itu ngelihat bandarnya. Bandar itu apa sih maksudnya? Bandar itu adalah seseorang yang duitnya sangat banyak sampai dia bisa menggerakkan harga saham, atau kalau bahasa Inggrisnya market maker. Nah misalnya dia gini, dia pengen naikin harga saham. Gimana sih caranya naikin harga saham? Misalnya dia jual beli nih, jual beli pakai atas nama akun palsunya dia untuk kelihatan sahamnya ramai. Ketika sahamnya ramai, orang jadi FOMO kan, kayaknya pada jual beli laku nih, gue masuk deh. Nah begitu masuk orang pada ngikut, harganya naik. Sama kayak kalian dagang sate di rumah kan, kalau kan bisa kan sebenarnya banyak orang buat kelihatannya ramai beli sate, padahal sebenarnya palsu gitu. Tetapi teman-teman di Indonesia, bandar terbesar itu sebenarnya bukan orang yang punya duit banyak mainin harga. Bandar terbesar itu adalah ownernya sendiri. Jadi bandarmologi setidaknya kalau menurut pendapatku adalah ilmu soal bagaimana kalian memahami saham itu dari perspektif ownernya. Karena kenapa sih ownernya gitu? Ya, harga saham kan 100%, harganya 100 gitu misalnya, nilainya 100%. Terus kalian mau IPO, tapi 10% doang. 90-nya ini masih dimiliki sama ownernya, 10-nya itu dimiliki sama masyarakat. Ini kan yang kita tahu ya teman-teman. Padahal kalau kita tahu kungfu-kungfunya owner, sebenarnya bisa jadi, itu bahkan ownernya bisa memiliki sampai 97%. Masyarakat cuma 3%. Owner itu pakai nomini sebutannya, nama, minjem nama, supaya kepemilikannya sampai besar banget 97. Tapi saham ini diperebutkan teman-teman, sedangkan supply-nya cuma 3. Barangnya cuma 3 di pasar, diperebutkan, akhirnya harganya naik gitu. Rumus basic penawaran permintaan gitu. Supply-nya dikit, yang pengen banyak, akhirnya harganya naik. Nah itu yang ngebuat akhirnya saham-saham yang dimiliki konglo-konglo 2-3 tahun terakhir ini itu sangat tinggi naik ke teman-teman, karena mereka ya sebenarnya barang mereka tuh di market cuma dikit gitu. Aku nggak bisa sebut apa ya, tapi kalau teman-teman pelajari pasti kalian tahu lah di tahun 2003 siapa yang main itu kayak cuma di market cuma 3% sebenarnya barangnya. Kemudian di 2024 yang best performance juga cuma 4% di market. Kenapa owner itu pengen nge-push harga sahamnya? Nah itu karena mereka pengen masuk sini teman-teman, MSCI sama FTSE atau FTSE Financial Times. Nah maksudnya tuh gimana? Itu apa sih sebenarnya MSCI dan FTSE, dan kenapa dia harus nge-push sampai ke sana? Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau minjem duit di bank, duit teman-teman 100 di tabungan, terus mau minjem duit, mau kredit maksimal itu biasanya 100 teman-teman. Itu yang disebut back to back. Supaya kenapa? Kalau misalnya akan minjem 100 kemudian gagal bayar, bank itu akan langsung eksekusi 100 dari tabungan kalian. Berarti kalau kalian punya 100 boleh minjem 100, bunga misalnya 10%, 15%. Tapi kalau kalian punya 1 miliar, berarti kan bisa minjem 1 miliar. Kalau kalian punya 1 triliun duit di tabungan, berarti kan boleh minjem 1 triliun. Itu agunan kalian adalah uang kalian itu sendiri gitu. Nah, owner saham-saham konglomerat juga gitu teman-teman. Tapi yang dia jaminkan bukan uangnya dia, melainkan sahamnya dia. Kalau misalnya ada harga saham pertama kali di IPO harganya cuma 100 miliar. Artinya ketika owner yang ingin minjem duit di bank, dia hanya bisa dapat 1 miliar kan? 100 miliar sorry. Itu pun biasanya nggak 100 miliar kan? Kayak cuma 50% misalnya dari nilai saham. Karena kan saham itu kan bukan uang yang pasti gitu kan. Dia cuma diketok aja. Makanya dia nge-push sampai 1 triliun. Kalau dia cuma di bawah 50%, dia harga sampai 1 triliun, ya dia bisa minjem 500 miliar. Kalau dapat 10 triliun, dia bisa minjem 5 triliun. Kalau dia 100 triliun, dia bisa minjem 50 triliun. Nah, makanya dia punya kepentingan untuk menaikkan harga sahamnya. Buat apa? Buat pinjam di bank. Itu yang disebut repo saham. Gimana cara dia sampai akhir? Ya itu makanya akhirnya dia akan naikin harganya, dan goals akhirnya nih ke MSCI dan FTSE ini. MSCI sama FTSE itu adalah indeks internasional yang kalau harga saham masuk ke dalam sana, entar manajer investasi luar negeri itu akan masuk ke saham itu gitu. Kenapa? Karena kalau kalian bisa mau invest di mana? Pasar modal Kazakhstan gitu. Kan tidak mungkin ngeliatin kecenderungan, kan nggak mungkin ngeliatin satu perusahaan Kazakhstan yang bagus mana. Pasti kan langsung ngelihat ke indeksnya. Indeks itu refleksi dari berapa harga saham di sana, langsung aja
aja, misalnya 10% saham apa, 10% saham apa, 10% saham apa. Tapi biasanya pakai indeks. Nah, indeks itu biasanya yang global yang terpercaya itu dua ini, MSCI dan FTSE. Ketika dia udah masuk MSCI dan FTSE, maka duit asing masuk, dia harganya makin naik-naik lagi. Nah, kadang-kadang ada bandar-bandar nakal yang ketika udah masuk MSCI atau FTSE dibuang. Nah, itu akhirnya drop semua harganya, masyarakat rugi semua. Itu yang disebut cuci piring. Nah, kan telat masuk ya cuci piring kalian. Itu resikonya main di bandarmologi. Tapi kalau kalian main di bandarmologi masuknya cepat teman-teman, itu untungnya gede banget. Kayak misalnya kalian masuk ketika IPO harga sahamnya 100 per lembar, terus dinaikin sama bandar, kan biasanya buat masuk FTSE sama MSCI itu 25.000 ya. Bayangin per lembarnya jadi 25.000. Berarti kan udah berapa persen tuh? Kan udah naik 250 kali lipat uang kalian. Bahkan bisa masuk di harga 100 ya. Nah, itu yang di bandarmologi itu kayak gitu. Tapi kan harus mengerti owner itu maunya apa. Makanya kalau bandarmologi, kita yang bisa diomongin itu bukan ya satu perusahaan pasti penting ya, tapi kita juga harus tahu story perusahaan itu mau dibawa kemana. Nah, kurang lebih kayak begitu. Nah, biasanya sekarang emang lagi naik 2-3 tahun terakhir ini adalah bandarmologi, dan silakan kalian cari di 2023 kan ada best performance siapa. Itu kan bandar juga, bandarmologi. 2024 best performance bandarmologi lagi. 2025 siapakah saham terbaik, silakan dalamin lebih lanjut, carilah. Itu penting akan nongkrong ya biar dapat informasi. Nah, kalau lebih gitu ya. Tadi berarti ini soal pendekatan dalam investasi saham, ini masih konsep dasar ya. Nah, ini kalau kebijakan moneter kan ada babnya sendiri, tapi pada intinya kalau menurut Milton Friedman ya, ekonom peraih hadiah Nobel, inti dari inflasi adalah ketika nilai uang ini bisa lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, lebih tinggi daripada GDP growth, pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena misalnya gini, per tahun ekonomi cuma tumbuh 10%, maka dari 100 jadi 110. Tapi jumlah uang yang beredar naik 50%, dari 100 ke 150. Nah, ini menyebabkan inflasi karena nilai uang ini udah nggak berharga lagi teman-teman. Kan ini dibagi ini kan satu nih, satu bagi satu, satu banding satu. Tapi kalau 150 bagi ini atau 110 bagi 150 ini kan 0,9 kali, aku belum hitung, tapi atau 0,8 lah. Jadi nilai uang tidak lagi sama dengan nilai ini. Nah, itu menurut inti dari teori inflasinya orang-orang monetaris ya di sektor Milton Friedman. Dan inti dari kebijakan moneter adalah gimana caranya ngontrol itu duit yang beredar atau yang tumbuh itu lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Makanya di sini The Fed, Bank Sentral Amerika, harus menargetkan tingkat pertumbuhan uang agar sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP real, supaya sama gitu. Kalau naik ya sama. Kalau ntar satunya lebih dikit, kalau uangnya lebih banyak, ntar nilainya jadi nggak ada harganya. Kesannya barang jadi mahal entah gitu. Makanya ntar ada. Tapi itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini konsep-konsep dasar, recap dikit aja. Pertama, nature dari industri keuangan itu duit masuk, kelola, keluar, bank, asuransi dan segala macam, cara kerjanya kayak begitu. Ini konsep basic akuntansi, aset sama liabilitas plus ekuitas. Ini teman-teman harus banget ngelotok ya teman-teman konsep dasar ini. Ini instrumen investasi, ntar misalkan setelah aku kasih kan bisa dalam ini lanjut. Tapi ingat, ini aku buat di tahun 2003, which sudah berubah banyak hal. Jadi ini teorinya peraih hadiah Nobel soal bagaimana diversifikasi. Kemudian ini ada table dari Overpost soal gimana cara diversifikasi yang baik. Ada 3 pendekatan saham, fundamental, teknikal, sama bandarmologi. Sama ini kebijakan moneter. Kebijakan moneter intinya adalah gimana caranya pemerintah atau bank sentral itu mengelola uang jangan sampai beredar lebih daripada pertumbuhan ekonomi. Supaya uang harganya tetap sama dan tidak terjadi inflasi. Makanya kalau kata Milton Friedman, inflasi itu sebenarnya pajak yang tidak disetujui sama masyarakat gitu. Kalau pajak kan harus disetujui sama DPR dulu kan, perwakilan masyarakat gitu, wakil rakyat. Itu kalau inflasi kan kagak izin kemana-mana. Ketika inflasi 3% ya duitmu berkurang 3% gitu. Berkurang 3% sama aja kena pajak 3% gitu misalnya. Kalau Milton Friedman kayak gitu. Nah, itu tadi ngomongin konsep dasar. Nah, sekarang kita ngomongin soal uang teman-teman. Nah, ini teman-teman aku pernah diskusi sama teman-teman juga di beberapa teman di DM soal sebenarnya uang itu apa sih? Kan mayoritas orang memahami bahwa uang itu adalah alat tukar. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apakah misalnya kalau di bilang alat tukar atau alat pembayaran lah misalnya, alat pembayaran. Apakah ketika seorang nelayan berlaut kemudian dapat ikan, terus ada orang bilang, gue mau beli ikan lu dong pakai kulit kerang misalnya ke Jochen Modinger, kemudian setuju. Nah, itu kan ada terjadi pertukaran dan ada pembayaran gitu kan. 1 kilogram ikan sama dengan kulit kerang misalnya. Nah, apakah kulit kerang itu disebut uang misalnya? Atau ada yang bilang bukan, karena gini uang itu harus ada pemerintah yang sah segala macam gimana. Nah, sebenarnya ini sih pandanganku ya sebenarnya, dan pandangan monetaris juga. Sebenarnya uang itu adalah kuncinya adalah kata trust teman-teman, percaya. As long as si nelayan ini setuju untuk menjual ikannya kepada orang atau kepada petani yang ngasih kulit kerang, dan dia setuju saling percaya bahwa ini bisa dipakai juga, maka itu adalah uang. Jadi uang adalah apapun yang dipercaya memiliki nilai untuk jadi alat pembayaran. Kuncinya adalah trust. Nah, itulah problem dari tadi kembali sedikit ke moneter, problem dari Spanyol ketika berhasil menaklukkan benua Amerika teman-teman. Jadi pas Spanyol berhasil menaklukkan benua Amerika, dia kan banyak dapat emas dalam jumlah banyak ya. Dikira itu semua uang. Padahal kalau kembali ke sini, uangnya atau emasnya beredar terlalu banyak. Tapi ekonomi tumbuhnya sama-sama aja. Akhirnya terjadi inflasi. Emasnya itu nggak ada harganya jadinya. Itu yang terjadi di Spanyol ketika berhasil menaklukkan Amerika Latin gitu. Meskipun ya semua orang percaya itu uang, tapi uang sendiri harus ada nilainya juga gitu. Harus ada diperhitungkan jumlah beredarnya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi uang itu adalah apapun yang dipercaya, mau kamu pakai tablet tanah liat ke kulit kerang, ke Jochen Modinger, apapun, as long as kamu percaya, itu bisa jadi alat pembayaran. Tapi kan permasalahan teman-teman, kalau kita mau cuma nelayan sama petani di laut,
oke lah gitu, di pantai bisa dilaksanakan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya selevel negara, jutaan orang, apakah jutaan orang harus percaya hal kayak gitu? Nah makanya ketika dia sudah nyampe level negara gitu, jutaan orang, harus ada satu alat pembayaran yang disepakati dan dipercaya bahwa nilainya itu berharga untuk jadikan nilai tukar atau alat pembayaran. Nah makanya kalau kalian lihat di dolar ada kata in God we trust. Trust, percaya teman-teman. In God we trust itu bagi orang Amerika bukan, atau bagi seluruh dunia itu bukan kita percaya sama Tuhan, bukan, kita percaya bahwa gubernur bank sentralnya Amerika, The Fed, dan Menteri Keuangan Amerika itu bisa menjaga nilai dari uang itu. Jadi trust itu bukan ya itulah, trustnya bukan kita percaya Tuhan gitu, tapi ya dalam arti uang gitu, tapi kita percaya bahwa tadi gubernur The Fed dan Menteri Keuangan AS bisa menjaga nilai dari uang ini. Nah fungsi uang ada 3 ya, stock of value, rate of account, dan medium of exchange. Nah kemudian ini uang gitu ya. Kemudian gimana sih cara menciptakan uang? Nah kalau uang itu ada istilahnya God's, kalau emas itu God's money, itu uangnya Tuhan. Tapi kalau manusia nyiptain uang itu gimana? Coba ada cara-cara lain, tapi ini 3 big 3 cara buat uang lah. Yang pertama itu Seigniorage. Seigniorage itu intinya, misalnya kalian mau ngeprint $100, kemudian biaya print $0,5, maka ada uang tercipta baru $9,95. Intinya begitu, maka tercipta uang baru segini. Itu Seigniorage. Ada uang senilai segitu. Berapa nilainya dikurang berapa biaya produksinya. Tapi teman-teman, uang itu sebenarnya mayoritas itu tidak dalam bentuk kertas atau koin kayak begini teman-teman. Banknote, bukan banknotes. Kalau menurut Dalio yang tadi di awal aku sebut, di bukunya dia bilang sebenarnya uang yang di bukunya dia yang Debt Cycle itu sebenarnya di Amerika sendiri, uang dalam bentuk banknotes ini atau kertas ini itu dan koin itu cuma 6% dari jumlah uang yang ada. 94% itu dalam bentuk kredit. Nah itu gimana maksudnya? Jadi kayak gini teman-teman, cara ciptakan uang dari sistem kredit ya. Misalnya kamu ada nabung duit di bank 10, terus ini ada bank, kamu masukin, bang gue nitip dulu 10, terus ada yang bilang, bang gue minjem duit dong 10 juga, bunganya 10%. Oke gue pinjemin, berarti ntar gue balikin gue 11 ya. Maka keluar ada duit 11. Masuk 10, keluar 11. Jadi satunya dari mana? Nah, itulah yang disebut uang kredit. Dan mayoritas uang itu tercipta dari sini sebenarnya teman-teman. Bukan dari yang ini. Itu cuma suprit karena biayanya mahal. Mayoritas uang itu dari kredit, bukan dari sistem kredit, bukan dari uang kertas atau banknotes atau koin. Makanya ekonomi modern itu ekonomi kredit, ekonomi utang istilahnya. Ekonomi modern itu dibangun atas utang. Nah, terus kalau fractional reserve banking itu gimana sih? Nah, jadi kayak gini teman-teman. Misalnya ada orang naruh duit di sini 100.000, kemudian ada yang namanya GWM di sini, giro wajib minimum, atau bahasa Inggris RR, reserve requirement. Intinya bank sentral bilang, woi 10% duit lu nggak boleh lu pakai ya, lu harus nyimpen di gua. Itu jadi giro wajib minimum. Di sini misalnya deposita 10% misalnya. Berarti bank kalau dari 100 yang boleh dikasih ke orang lain cuma 90, karena 10-nya disimpan di bank sentral gitu. Nah itu giro wajib minimum itulah yang dipakai buat transferan teman-teman. Jadi kalau transfer teman-teman misalnya dari Mandiri ke BCA gitu, itu makanya di giro wajib minimum yang ada di BI, sistem kayak BI Fast, RTGS segala macam itu pakainya giro wajib minimum. Nah that's why itu BPR, Bank Perekonomian Rakyat, itu nggak bisa transfer karena dia nggak tercatat gabung sama GWM-nya BI. Dia nggak punya GWM di BI. Karena kalau teman-teman main di kampung-kampung di BPR itu kan nggak bisa transfer. Kalaupun mau transfer biasanya itu BPR yang kaya punya ATM tapi kerjasama sama bank lain. Tapi bu ATM-nya bukan punya dia. ATM itu ya GWM tadi itu. Oke baik, 100 dimasukin ke GWM, 10-nya ke GWM, berarti dia cuma boleh kasih ke orang kedua ini 90. Terus orang kedua beli mobil misalnya. Woi beli mobil dong. Ya udah 90-nya pindah ke orang yang jual mobil. Orang yang jual mobil masukin lagi 90 ke bank. Berarti di sini ada duit 90 kan. Woi bang, gue nitip duit dong 90. Nah bank sentral bilang, ntar dulu nggak bisa 90-nya lo pakai. Bang 90-nya nggak bisa lo pakai. Lu 10% di gue dulu. Berarti bank cuma boleh pakai 81, 9%-nya di GWM, giro wajib minimum. Lagi terus gitu terusan berulang kali. Nah itu akan menciptakan uang baru teman-teman, karena yang tercatat di bank itu awalnya ada 100, di bank A ada 100, di bank B ada 90, di bank C ada berapa lagi itu 81, terus di bank D ada 71 sekian. Padahal sebenarnya awalnya cuma masuk 100 kan di awal doang. Nah itu yang ngebentuk uang itu jadi banyak banget teman-teman. Uang funnel lah istilahnya, fractional reserve banking itu kayak gitu cara kerjanya. Nah itu rumusnya adalah kayak gini nih. Ini pelajaran kan SMA atau kan anak IPS ya. Fraction money multiplier itu sebenarnya teori money multiplier ya. 1 per GWM. Berapa persen GWM yang ditentukan, giro wajib minimum. Misalnya tadi giro wajib minimumnya 10% atau 0,1. Berarti ada 10. Setiap uang yang masuk akan tercipta 10 kali lipat uang yang baru. Kalian masukin 100, ntar ada uang tercipta baru itu 1000 teman-teman. Nah itu yang ngebentuk akhirnya ekonomi berbasis kredit itu kayak gitu. Betapa rapuhnya itu kalau satu orang gak bayar aja bisa berentet kemana-mana misalnya. Nah itu kurang lebih, ini teorinya nih, 1 per RR. Kurang lebih kayak gitu. Nah kalau quantitative easing, kita akan bahas di bank sentral. Intinya bank sentral kasih uang ke ekonomi lah. Injek uang ke ekonomi supaya ekonomi muter. Intinya gitu. Nah, kita akan bahas di bank sentral ya. Jadi kurang lebih gitu cara penciptaan uang, selisih, dan sistem fractional banking reserve ini. Kita akan percepat ya. Intinya uang adalah apapun yang bisa dipercaya menjadi alat pembayaran yang sah dan dipercaya, kunci trust ya. Makanya ada in God we trust. Nah pertanyaan apakah kemudian Bitcoin disebut uang? Dan jawabanku simple. Kamu percaya nggak Bitcoin itu disebut uang? Kalau kamu percaya,
that's money. Kalau kamu nggak percaya, ya udah nggak, itu bukan uang, itu aja. Kalau kamu percaya transaksi, misalnya, dulu aku pernah temanku ada yang jalan-jalan ke Pulau Jeju, terus banknya bermasalah, itu kirim Bitcoin waktu itu tuh. Dulu pakai Bitcoin, cari exchange di sana, tarik duit. Ya udah akhirnya jadi. Meskipun ya aku nggak perlu transfer dari rupiah ke won gitu. Aku langsung pakai Bitcoin, tapi Bitcoinnya baru dicairin dia sudah bentuk won. Ya udah fine-fine aja. Meskipun transaksinya nggak pakai Bitcoin ya, tapi pakai won ya. Tapi money is everything that kamu percaya itu bisa dibeli dan pembayaran. Nah, kemudian kalau cara penciptaan uang ya ada tiga, ada stake knowledge, selisih antara biaya produksi, nilai dan biaya produksi. Kalau fractional reserve banking ini intinya money multiplier lah, rumusnya 1/RR. Biasa kayak kalau sekarang itu 9% ya kalau di Indonesia aturannya. Itu 9% kalau nggak salah. Oke, itu soal money.